Hello guys, welcome back to our video. Di video kali ini kami akan membahas tentang informasi fundamental PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang dibuat oleh kami yaitu kelompok 16. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Meet the team. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Andre Alfa Tarore, yang dilanjuti oleh Wiwit Petrina, Regita Yuliana Dewi, Gina Salsabila Tursina, dan Yuda Prabaswara Pratista. Oke, perkenalkan nama saya Regita. Di sini saya akan menjelaskan bagian debt to equity ratio. Yang pertama rasio cepat, tidak ada. Yang kedua rasio lancar, tidak ada. Yang ketiga utang jangka panjang atau ekuitas dengan rasio 22,62% atau 0,95. Lalu total utang atau ekuitas dengan rasio 45,67% atau 0,95. Berikut tabel return on equity ratio. Dividen per saham. Secara keseluruhan, emiten berkode saham BBRI ini akan menyalurkan dividen senilai 12,13 triliun rupiah dari laba bersih tahun lalu. Dividen saham BBRI yang dibagi ini setara dengan 65% dari laba tahun 2020. Emiten berkode saham BBRI ini akan menebar dividen senilai Rp98,91 per saham bagi pemegang saham. Berikut adalah data dividen saham BBRI 5 tahun terakhir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dividend yield. Apa itu dividend yield? Dividend yield adalah metode yang digunakan untuk mengukur jumlah arus kas yang Anda peroleh untuk setiap uang yang Anda investasikan dalam posisi ekuitas. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung dividen Bank BRI? Dividen saham Bank BRI yang kita dapat tergantung dari jumlah lembar saham yang kita miliki. Misalnya, tahun 2021, Bank BRI membagi dividen sebesar Rp98,90 per lembar. Nah, untuk mengetahui berapa duit dividen yang kamu dapat, cukup kalikan dengan jumlah saham yang kamu punya. Kalau kamu punya 100 lot saham BBRI, maka dividen yang kamu terima sebesar 10.000 dikali 98,90 sama dengan Rp989.000. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Dividen saham BRI. Bank BRI membagikan dividen ke pemegang saham 1 kali dalam setahun. Jumlah dividen yang dibagikan biasanya akan diputuskan dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen BBRI sejak tahun 2011 sampai tahun 2020 selalu naik jumlahnya per lembar. Hanya sekali di tahun 2021 jumlah dividen yang dibagikan menurun. Namun secara rata-rata Bank BRI terus naik tiap tahun. Ini menandakan kalau laba Bank BRI selalu naik tiap tahun sehingga dividen yang dibagikan pun ikut naik. Selanjutnya saya akan membahas dividen BBRI dari tahun ke tahun atau 5 tahun terakhir. Pertama, dividen BBRI tahun 2021 yaitu sebesar 98,90%. Dividen BBRI di tahun 2021 menurun dibandingkan dividen tahun 2020 dikarenakan akibat dampak dari virus COVID-19. Yang kedua, dividen BBRI tahun 2020 sebesar Rp168,20. Dividen ini dibagikan langsung ke rekening masing-masing investor. Bagi investor yang memiliki 1 lot saham, Bank BRI akan mendapat uang dividen sebesar Rp16.820. Yang ketiga, dividen BBRI tahun 2019 sebesar Rp132,17. Dividen BBRI tahun 2019 sebesar 132,17 per lembar. Dividen Bank BRI 2019 meningkat tajam dibanding tahun 2018. Naiknya dividen BBRI karena laba bersih yang diperoleh juga meningkat. Yang keempat, dividen BBRI tahun 2018 sebesar Rp106,75. Dividen Bank BRI tahun 2018 juga meningkat tajam. Naiknya dividen BRI karena Bank BUMN ini berhasil mendapat laba bersih yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sementara BBRI tahun 2018 sebesar 2,92%. Yang kelima, dividen BBRI tahun 2017 sebesar Rp428,61. Kok dividen tahun 2017 lebih besar dibanding 2018 ke atas? Nah, dividen 2017 ini lebih besar karena pada tahun ini Bank BRI belum melakukan stock split atau pemecahan nilai saham. Pada akhir 2017, Bank BRI melakukan stock split 1:5. Jadi kalau mengikuti harga stock split, maka dividen BBRI tahun 2017 yaitu sebesar 85,72% per lembar saham. Baik, selanjutnya gross profit margin ratio.
Berikut ini merupakan data TTM dan margin rata-rata 5 tahun. Selanjutnya ada price to book value atau PBV ratio dari BBRI yang dapat dilihat dari grafik berikut. Selanjutnya ada data-data PBV sejak 31 Desember 2021 hingga 14 Januari 2022 yang dapat dilihat dari data-data berikut. Selanjutnya ada data-data PBV atau price to book value range dari 5 tahun terakhir yang dimana rata-ratanya yaitu didapat 2.434 pada 2019. Price to earning ratio. Berikut adalah rasio price to earning saham BBRI. Ini untuk PER untuk kolom view. Selanjutnya yaitu ROA atau Return on Asset. Return on Asset adalah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan yang mengukur kekuatan perusahaan membuahkan keuntungan atau juga laba pada tingkat pendapatan, aset dan juga modal saham spesifik. Rasio ini mengukur kemampuan bank untuk mengelola aktivanya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak menurut Kasmir tahun 2015/8. Rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih per total aktiva kali 100%. Berikut ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017. Selanjutnya dividen payout ratio. Yang pertama ada imbal hasil dividen dengan rasio 2,31%. Yang kedua imbal hasil dividen rata-rata selama 5 tahun dengan rasio 3,25%. Lalu yang ketiga lagi pertumbuhan dividen dengan rasio minus 2,51%. Lalu yang keempat rasio pembayaran dengan rasio 50,96%. Selanjutnya ada net profit margin atau NPM dengan rumus NPM sama dengan IT per net sale atau NPM sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Yang selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut ini, ada angka-angka dari proses transaksi yang ada dalam BBRI. Selanjutnya, mari kita masukkan angka-angka yang sudah didapat tadi kepada rumus tadi, yaitu NPM BBRI 2020 sama dengan Rp69.826.038 dibagi Rp51.165.645 dikali 100% dihasilkan 1,36%. Jadi, net profit margin BBRI pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,36%. Rekomendasi terhadap saham. Untuk menentukan rekomendasi, diperlukan perbandingan rasio PBV, profit, serta ROE. Rasio PBV dari PT Bank Rakyat Indonesia ini mempunyai nilai senilai Rp4.200. Profit atau earning per share dari PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2021 mempunyai nilai sebesar Rp157,78. Berikut adalah return on equity PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2021 yang mempunyai nilai sebesar 8,58%. Kesimpulan, PT Bank Rakyat Indonesia berdiri di posisi 4.410 setelah naik 90 poin atau 2,08% kemarin. Sahamnya direkomendasikan beli dengan target harga 4.200 dan bergerak di kisaran 4.180 sampai dengan 4.210. BBRI bersama dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani secara resmi telah membentuk holding ultramikro. Untuk mendanai pembentukan tersebut, BBRI telah sukses menggelar right issue dengan menerbitkan 28,1 miliar saham baru. Melalui aksi tersebut, BBRI berhasil mengantongi 95,9 triliun. Merger tersebut dinilai akan sangat membantu BBRI untuk penetrasi lebih dalam ke segmen mikro dan ultramikro yang notabene memiliki profitabilitas lebih tinggi. Analisis Sukor Sekuritas Edward Lewis merekomendasikan untuk beli saham BBRI dengan target harga Rp4.720.000 per saham. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!